Di era digital, perang politik tidak lagi hanya soal ide, tapi juga soal informasi. Sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dimulai, hampir setiap kebijakan strategis langsung dihadapkan pada gelombang narasi negatif dan suara buzzer beraroma disinformasi, fitnah, dan kebencian. Dalam sejumlah kesempatan resmi, termasuk saat peresmian Sekolah Rakyat di pekan kedua Januari lalu, Presiden Prabowo juga menumpahkan keresahannya terkait agenda pihak asing yang kerap merongrong pemerintahan lewat narasi beraroma disinformasi, fitnah, dan kebencian di ruang digital. Di tengah kondisi dunia yang penuh gejolak, penuh ketidakpastian, kita bersyukur negara kita masih dalam keadaan yang baik, potensi kita sangat besar, kekayaan kita sangat banyak, tidak gampang puluhan tahun kekayaan kita kurang tertib dikelola. Tidak mudah, banyak orang mengejek saya tahu. Sebetulnya nggak banyak, segelintir orang aja, hanya dia mungkin punya uang, dia punya sarana, dia bisa menyebarkan sinisme, pesimisme, dan kemungkinan besar mereka dibayar oleh kekuatan-kekuatan asing. Itu keyakinan saya, kepercayaan saya. Kalau orang Indonesia yang bersih, jujur, pasti melihat yang benar adalah benar, yang tidak benar adalah tidak benar. Kita berbuat yang baik, berbuat yang benar masih dicaci maki, tapi tidak apa-apa. Kita tidak ragu-ragu. Sejak dilantik pada Oktober 2024, gelagat adanya operasi narasi digital oleh buzzer atau pendengung memang cukup kuat. Setidaknya sampai di tahun kedua pemerintahan Prabowo berjalan, ada 4 pola yang mudah dibaca. Dari waktu kemunculan narasi, keseragaman bahasa, perilaku akun penyebar, dan akurasi informasi. Dalam sejumlah kasus, narasi beraroma disinformasi, fitnah, dan kebencian atau dengan data tidak utuh, kutipan dipotong, atau keluar konteks, memang sengaja diedarkan untuk menggiring persepsi negatif. Indikasi ini menandakan bahwa ruang digital memang digerakkan dengan pola yang tidak spontan. Setidaknya kini ada 4 isu yang terus dijadikan senjata untuk menghantam pemerintahan Prabowo. Kurang dari 24 jam setelah anggaran makan bergizi gratis sebesar 335 triliun rupiah diumumkan, lini masa dipenuhi tuduhan bahwa program ini merupakan proyek bancakan untuk kroni dan pencitraan murahan. Unggahan dengan diksi identik mudah ditemukan tanpa menyertakan data dan fakta sesuai yang dituduhkan. Pola asumsi seragam dan serentak menunjukkan adanya narasi yang menjurus pada motif menentang program. Kala pemerintah menegaskan komitmen untuk swasembada pangan, narasi serupa juga cepat viral. Disebutkan pemerintah anti pasar, rakyat kecil akan sengsara, dan sebagian besar postingan lagi-lagi tidak menyertakan data stok atau produksi. Yang muncul adalah pesan emosional dengan narasi bernuansa kebohongan. Setiap kali Prabowo bertindak tegas, narasi yang muncul juga berulang. Demokrasi terancam, militerisme kembali, bangkitnya Orde Baru Jilid 2. Label seperti ini seringkali muncul sebelum pembahasan fakta, sehingga yang terbentuk bukanlah diskusi substansi, tapi narasi ngawur para buzzer. Ketika pemerintah menempatkan perwira aktif di posisi sipil, kritik terhadap supremasi sipil adalah bagian sah dari demokrasi. Namun muncul ribuan posting dengan frasa dan ilustrasi seragam, seperti kembalinya dui fungsi ABRI, militerisasi birokrasi, dan mundurnya demokrasi. Pola ini menunjukkan amplifikasi narasi buzzer terkoordinasi dengan matang. Tiap Prabowo mencetuskan agenda bersih-bersih, dari penguatan Kejaksaan Agung, dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga percepatan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset, maka muncullah gerakan perlawanan dari mereka yang terusik. Prabowo paham, perang melawan korupsi bukan sekedar urusan hukum, tapi juga perang urat saraf. Dan ketika negara tampil tanpa kompromi, serangan balik dari para mafia bukanlah isapan jempol. Wujudnya datang dari arah yang sulit ditebak, lewat fitnah dan propaganda. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut, mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI.
Masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya. Ya. Sudah bukan rahasia lagi memang ada mafia di balik kasus korupsi. Dari 2024 hingga awal 2026 ini, satu hal yang menjadi jelas adalah pertarungan kebijakan di Indonesia. Tidak lagi hanya soal benar atau salah, tapi juga soal siapa yang menguasai arus informasi. Tagar Indonesia Gelap yang menggambarkan Indonesia sebagai negara suram di bawah pemerintahan baru terungkap hanyalah settingan. Kasus Marcella Santoso, tersangka dugaan suap puluhan miliar rupiah, dalam pernyataan terbuka yang viral, mengaku sebagai pengendali jaringan buzzer untuk menyerang lembaga penegak hukum dan pemerintah. Situasi ini menunjukkan tuduhan buzzer telah menjadi bagian dari pertarungan legitimasi untuk menghantam Prabowo, bukan lagi semata-mata soal benar salah. Men of our time.